Yes, kembali lagi di Awkward Show bersama gue Lutfi. Tapi Rehan di Instagram biasa dipanggil Rehan, panggil aja Rehan di Twitter. Dan gue Muhammad Rizky Fauzan @muhrisfau di seluruh sosial media kecuali LinkedIn. Opini. Kita mau Oke. tahu apa sih hari ini? Kita bakal tahu tentang opini yang berkaitan dengan makanan. Bakso tahu. Bakso tahu itu makanan loh. Betul. Mm-mm. Ini sebenarnya mungkin ada yang bingung kenapa pairingnya gue sama Oce. Hmm. Karena kita punya track record yang baik untuk episode menilai gorengan. Ya. Pisang tuh satu-satunya buah yang bisa digoreng ya? Yang bisa diolah jadi gorengan. Iya sih? Kita pikir dulu yang bisa diolah biasa digoreng ya. Tape itu buah bukan? Tapi itu kan ubi. Ubi. Ubi itu akar. Buah bukan? Gue takut salah. Itu kalau kalian backtrack jauh, Itu berarti lu udah kejauhan. udah. Jadi udah kejauhan. udah terima aja sama perkataan kita. Pokoknya kita kredibel buat ngomongin makanan. Kan kalau bakso tahu tuh kita tahu pendapat orang dan pendapat dari kita dong. Oke. Dan kita bakal ngebahas hotek-hotek tentang makanan, tentang kuliner-kulineran lah. Anda punya pendapat gak hotek tentang makanan? Bukan makanan tapi kayak franchise fast food Oke, kamu mau franchise boleh. yang bikin kopi itu kopinya kurang enak. Oh, kalau fast food bikin kopi Itu pasti nggak contoh enak. biasanya biasanya. nggak enak. Nih, coba kopi McD enak nggak? KFC kagak bikin kopi. Ada. Ada. Enak nggak? Enggak. Hah? Tapi kalau misalnya To Go Coffee Mm-mm. itu rata-rata enak justru. Tugo nih kayak gimana nih maksudnya? Fore. Oh, kopi yang beneran kopi ya. Itu spesialisasi dong. Dia spesialisasi dan dia kan konsepnya To Go. Jadi kayak Oh, lu ini fast ya. iya, dia fast kan. Lu itu datang ke outletnya cuman buat ngambil kopi atau cuman mesen kopi terus ambil. Tapi kalau ngomong kopi ada yang lebih cepat lagi sekarang malah yang gerobak. Ya. Oh, itu extra Starling. fast, Starling. Starling tuh lebih enak dibandingkan kopi franchise. Oke, ini hot take. Nah, ini baru hot take nih. Nah, harus mending saset ya diaduk-aduk Iya, sama saset, men. tangan abangnya itu special touch, cuy. Iya. Ada magic Celup. touch. Sentuhan midas. Kalau Bapak gimana? Oh iya. Ini sebenarnya bukan hot take untuk kalian yang beli nasi goreng tapi acar yang gak dimakan, tolong. Acar itu ada untuk ditaruh biar seger. Ya, tolong ya. Jadi jangan kalau misalnya nasi goreng, acarnya di pinggir-pinggir. Nggak ada. Saya nggak suka. Mau wortel 1 lawan 20 sini maju. Ya kalau misalnya bagi kalian yang nggak suka acar ya udah nggak apa-apa, kasih ke gua, kirim ke PO Box 10.000. Ingat guys, dia itu pemakan sayuran basi loh. Ya udah deh, Oke. kita baca opini-opini orang sekarang. Oke, untuk opini yang pertama. Iya. Nih, walaupun namanya prasmanan, tapi ambilnya secukupnya aja. Mubazir kalau sisa makanan banyak. Lu tahu nggak sih banyak banget bapak-bapak Oh. atau umuran-umuran kita atau mungkin anak-anak kuliah yang ngaku-ngaku teman itu kalau ngambil makan itu 3 centong nggak habis, di bawah kursi itu masih ada makanan belum disentuh tapi udah disentuh Itu antara nggak ngerasa kekenyangan atau gimana, gue nggak tahu juga atau tuh. lupa ya kan. Nah itu jadi kalau misalnya yang kayak gitu ya lu harus secukupnya walaupun itu makanan gratis. Benar. Dan Anda belum makan 3 hari, Anda makan 3 hari pun ketika lu makan sehari ya nggak makan porsi 3 hari. Benar. Portugalnya makanan juga ya itu buat 1 orang gitu loh, bukan Benar, buat 3 benar. orang. Kan kalau misalnya merit juga kan biasanya packs itu kan jumlah orang. Jumlah orang walaupun Jadi- prasmanan. Mm-mm. Ya kalau misalnya lu ngambil porsi buat 3 orang, kasihan orang kedua dan ketiga. Nah. Bener juga ya. Ya udah Kita kita. ini setuju ini. Anda setuju. Tapi ini hot take gak menurut Bapak? Tidak. Enggak ya kayaknya. Ini adalah common sense yang harus ditanamkan kepada semua orang yang datang ke nikahan, apalagi kalau nanti Anda datang ke nikahan gua. Wah, ini hot take nih. Oke, Ini apa hot nih? take nih. Kalau bukan orang Padang asli, Hmm. jangan buka warung nasi Padang. Saya nggak bisa berpendapat soal ini karena saya bukan orang Padang. Gini Bapak ya. Gini, warung nasi Padang atau nasi kapau. Kapau ya betul. Nasi kapau. Itu apa ya? Itu emang punya banyak banget khasnya. Oh, Gitu. variasi. Iya, dari segi rempah, dari segi lauk, dari gimana cara udah-udahnya itu bawa piring. Cuman kalau misalnya lu bilang kayak kalau lu bukan orang Padang asli nggak usah bikin. Nggak semua orang Padang bisa masak, brother. Lagi sore kan Palembang. Oh beneran tuh. Justru ya nasi kapau yang enak, yang punya orang Palembang. Kalau misalnya lu bisa mengolah rempah-rempah itu
untuk menjadi nasi kapau yang enak, ya udah buka, lu pede buka ya buka aja. Karena itu kan resep, jadi resep lu. Ada satu film kok yang ini tabula rasa kan? Orang Pak, bener kan? F&B tradisional itu bukan berarti lu harus jadi orang sana untuk tahu resepnya. Gak seharusnya di gatekeep gitu ya. Iya, lu misalnya lu jualan klepon, lu tahu resepnya, terus kayak lu pengen ngeubah itu menjadi ala lu sendiri dan jadi lebih baik, kenapa enggak? Dengan mindset seperti ini, lu bilang orang Indonesia nggak boleh bikin sushi. Ya. Orang Indonesia nggak boleh bikin pizza. Yes. Ini back minded sih, bener sih. Iya. Itu alasan kenapa kerak telur tuh nggak ada yang jualan di luar Jakarta. Makanya udah hampir punah. Oh ini Oke. hotek banget nih. Oh, Ini hotek banget nih. gue yang baca ya. Ya. Masih banyak makanan Indonesia yang jauh lebih enak daripada rendang. Ini backstory dulu nih. Kan kita tahu rendang ini udah dinyatakan sebagai makanan terenak. Makanan terenak seluruh dunia. Ya, anggaplah itu masih valid. Masih valid gitu. Terus kalau misalnya argumen seperti ini ada, pertanyaan gue satu, apa? Kenapa? Sebenarnya kenapa rendang itu menjadi makanan yang paling enak? Karena kompleksitas dari rendang itu sendiri. Wah, ngomongin kompleksitas nih. Kompleks. Rendang itu kompleks, Pak. Oke. Rempahnya itu nggak boleh sembarang rempah. Lo kalau ngubah bumbu itu ngubah rasa. Kayak orang Australia yang bikin rendangnya harus digoreng tuh katanya. Nah, itu beda tuh. Terus rendang itu bukan daging rendang. Daging rendang adalah daging rendang. Rendang itu kan teknik. Teknik memasak. Jadi artinya kalau bikin rendang telur, iya ada ya. Ya, ada. Nah, rendang itu adalah gimana cara lu masak pakai kuah sampai kuahnya kering. Dan itu yang bikin rendang itu awet. Nah, udah kompleks, masaknya susah, abis itu awet, makanya dan enak kan. Dan apa ya, cita rasanya tuh unik banget kalau misalnya rendang itu ya. Seandainya argumen ini benar, menurut Bapak makanan Indonesia selain rendang yang worth it disebut sebagai makanan terenak? Gua bakal ngomong kalau misalnya makanan terenak selain rendang dengan kompleks, dengan cara kita melihat kompleksitas dan juga cara masaknya, itu rawon. Oh, kita ngomongin susahnya masak rendang. Dan kedua kita ngomongin susahnya masak rawon. Lu salah masak, lu keracunan. Oh iya benar, gue denger itu beneran. Itu kompleksitas, itu beneran keluak itu. Oh. Dari keluaknya. Jadi kalau misalnya lu ngasak itu pasti enak. Kalau nggak enak pasti racun. Itu artinya highest tier di mata chef. Dan itu General. yang bikin enak justru. Oh. Karena rasanya itu kayak layered ya. Tapi daging. Lu masuk ke sini nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Masuk dulu. Transisi kita. Promosi rumah rasa. Transisi. Ada rawon, ada kangkung, ada mendoan dan macam-macam. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, pergi aja ke Bendungan Hilir. Di mana alamat persisnya? Bisa cek di Google Map di rumahrasa.benhi. Betul banget. Google Map Rumah Rasa Citra Rasa Jawa Timur, Ya, atau mungkin Instagram mereka di rumahrasa.benhi karena mereka punya kangkung terbaik se-Bendungan Hilir. Menurut penulis ini ya, sate Padang itu overrated. Iya. Dia ngasih deskripsi nih. Katanya ibarat musik, cuman ada opening doang dan tiba-tiba selesai. Nggak ada rasa utamanya, tanda kutip. Dari suapan pertama sampai terakhir gitu-gitu aja. Pertanyaannya gini, brother. Anda berharap apa dari makan sate? Tapi artinya Anda setuju nggak kalau menurut Bapak sate Padang itu overrated? Nggak overrated karena nggak ada yang. Menurut lu fairly rated lah ya? Fairly rated. Karena dia bukan makanan terenak dan dia bukan makanan yang nggak enak. Gini cuy, kita ngomongin enak secara objektif. Objektif itu bukan karena banyak orang yang bilang enak ya, tapi gimana cara lu menyajikannya. Kan sate nggak bisa, sate rasanya bakal gitu-gitu aja dari awal sampai akhir, kecuali lu tambahin sama bumbu-bumbu lainnya. Nah, itu pakai acar guys. Jadi tolong ya, kalau misalnya sate dikasih acar dimakan. Misalnya kita ngomongin sate kelatak dengan apa, jeruk nipis. Kalau misalnya lu pengen ada varian ya lu taruh jeruk nipis. Ya istilahnya kayak lu makan bubur. Tiba-tiba ada yang pakai kacang, ada yang nggak pakai kacang, ada yang pakai bawang, ada yang pakai daun bawang, ada yang nggak pakai daun bawang. Itu baru beda rasanya. Tapi kalau sate Padang kan itu cuma sate daging atau enggak sate ayam ditambahin bumbu. Nah, bumbu kuning itu. Iya, itu kalau misalnya Anda pengen rasanya itu berbeda setiap gigitan, cocol. Oh, dipisah. Dicocol. Ini hot take nih. Itu Makan baru sate hot take. Padang dipisah. Dicocol. Menurut gue ini cukup hot take. Kenapa? Karena gue mengenal cukup banyak orang yang bilang makanan favorit gue sate Padang. Ya. Kalau itu gue mungkin agak
Nggak, agak menurut gua mengerti untuk lah. membuat personality lu bilang, oh favorite food lu apa? Sate Padang. Sorry ya, Enggak, lu tuh terlalu membanggakan Padang tau gak sih lu? Padang Pride tuh. Pak, gua tahu makanan terenak di dunia itu dari Padang, cuman sate Padang tidak termasuk. Tiernya di bawah dia. Abis sate Padang, kita ngomongin soal sate Taichan yang biasa aja rasanya. Ayam dibumbuin, sambal bawang, tambah micin. Mending ayam bakar kata dia. Terima kasih, saya setuju banget sama pernyataan ini. Gini, sate Taichan tuh biasanya dipotong-potong terus tusuk gak sih? Kamu kok mingkem banget sih mulutnya? Pacar saya ini suka sate Taichan. Ah. Jadi kalau misalnya saya berbicara di sini, kayaknya saya langsung ditepak dari belakang. Saya yang berargumen deh di sini ya. Jadi menurut saya ya, kalau ngelihat sate Taichan itu kan satenya putih, Bener. Ayam plain, Pak, bener. plain gitu. Itu gue ngeliat kayak dada ayam orang diet gitu. Maaf ya, maaf banget tapi asli. Gue ngelihat orang makan sate Taichan, gue kayak, lu makan apa sih? Tapi gitu, menurut gue setuju dengan statement. Mungkin biasa ajanya ya udahlah itu selera. Tapi ngomongin mending ayam bakar sekalian, gue sangat setuju. Gitu. Anda gak nahan? Anda nahan aja ya yang ini ya. Ya udah. Iya sih. Oh, Terima kasih. Wah. Terima kasih. Saya bisa ngomong. Emang sate Taichan tuh rasanya biasa aja, guys. It was at this moment he knew he f***ed up. Apa nih? Gue sama Ojen itu bakal beda. Karena soto dan sop itu nggak ada bedanya. Suka-suka yang kasih nama. Ini opini lucu sih menurut gue. Lu setuju nggak tapi? Gue nggak setuju soalnya. Ya sama, gue juga gak setuju. Iya kan? Oh, lu nggak setuju? Gue kira lu setuju. Enggak, menurut gue soto ya soto, sop ya sop. Iya gitu. betul. Tapi menurut lu kenapa deh? Kalau Nih, menurut lu kenapa? satu, soto itu punya bumbu yang beda sama sop. Oke. Itu satu. Heeh. Penyajiannya juga beda. Heeh. Kalau sop bahkan bisa gak dimakan nggak pakai nasi. Kalau soto harus pakai nasi. Soto ayam Bukarti itu nggak pakai nasi, itu kurang. Menurut saya di mata saya sop itu tuh yang kental-kental. Sop buntut. Sop buntut sop menurut saya. Tapi dia nggak kental. Kamu yang udah basi yang makan. Gini ya, sebenarnya kayak soto sama sop itu bedanya karena penyajiannya yang berbeda. Penyajian dan juga bumbu-bumbunya beda. Kalau misalnya soto khas dari daerah manapun itu kayak paling tuh kuah, dan mereka nggak fokus sama kaldu. Walaupun ada soto ayam yang fokus juga sama kaldu, cuman emang nggak terlalu fokus sama kaldu. Yang fokus banget sama kaldu itu akan menjadi sop. Makanya kalau misalnya chicken stock atau mungkin kayak kaldu daging, kaldu ikan itu lebih banyak dijadiin sop dibandingkan jadi soto. Karena soto tidak berfokus kepada kaldu. Ya kayak kalau ini kita ngomong clear soup ya, kayak sup miso gitu. Itu kan juga Kaldu first gitu ya. Kaldu Prioritasnya first, di iya. rasa kuahnya. walaupun emang ada kaldu, cuman main utamanya tuh bukan kaldunya. Oh. Tapi kalau clear soup kan bener-bener kayak lu dikasih kaldunya doang. Nah, itu. Ya, makanya sop iga, sop kontrol, sop apa Iya. ya. Oke. Kan Bapak punya opini berat tentang rawon. Iya. Menurut Bapak rawon masuk soto atau sop gak? Rawon itu soto. Rawon itu soto. Rawon itu soto. Oke, itu hot take. Rawon itu soto. Buat gua rawon itu mirip sama soto. Karena gak fokus ke kaldu. Karena dia nggak pakai kaldu, dia fokus bikin pakai keluak. Oke. Fair? Fair? Oke. Hot take but fair? Iya. Fair? Berdasarkan argumen lu fair. Iya. Oke. Saya tidak akan berargumen aneh-aneh kalau misalnya saya nggak tahu. Kalau sop buah. Bentar ya. Saya di sini harus menjelaskan kalau sop buah itu bukan sop. Oke. Artinya Anda setuju bahwa sereal itu bukan sup. Sereal itu bukan sup. Soalnya banyak berargumen Dan kalau sereal itu bukan sup. soto ya. Sereal bukan soto ya. Sereal itu bukan soto. Tolong oke. Sereal itu bukan soto. Takut gue. Gara-gara tadi gue bilang kalau rawon itu adalah soto, diikutin gue. Berdasarkan argumen. Fair soto. Enggak bro. Sereal itu emang susu sama makanan itu loh. Oh, sereal itu sop buah. Oke, next one selanjutnya. Gue bete banget gue. Mau baca gak, Pak? Oh, gue baca. Gue langsung komen soalnya nih. Oke. Korea punya makanan yang lebih enak dibandingkan sama makanan Asia Timur lainnya, Cina dan Jepang. Dari mana? Siapa yang bilang kimbap enak? Nggak, oke deh. Kalau lu pengen Korea lebih enak daripada Jepang, itu udah hot take. Cina, Pak. Cina, bro, nasi goreng dari Cina, bubur dari Cina, soto dari Cina, bakmi dari Cina, bakso dari Cina. Bahkan fish cake-nya Korea itu kalah sama fish cake-nya Palembang. Tapi bener loh. Gue juga pas pertama kali makan tteokbokki gue kayak ordinary sekali. Makanya gue bilang, oh
Gue tahu yang lebih apple to apple. Apa? Rengginang. Oh enggak Pak, kalau Oh, iya. sama tteokbokki cilok. Aish, dah. Cilok, cimol, pan. Wah gila. Topoki itu cuman cilok pakai bumbu Korea. itu Itu hotel. Oh, Tapi ini kalau misalnya Bapak punya ini ya. saya nggak setuju juga. Cuman ya kayak saya bilang, kalau sama Jepang oke deh, argumentatif, lu bisa bilang, oh gue lebih suka kimbap daripada sushi. Oke, fair, walaupun itu salah, tapi fair. Tapi sama Cina, cuy. Sorry ya, bukannya gue banggain Cina ya. Tapi makanan Indonesia enak-enak juga gara-gara Cina, bro. Micin, Cinnya itu enggak. Enggak. Enggak ya, itu enggak ya. Saking enaknya MSG, kalau misalnya lo kebanyakan konsumsi terus gondok, itu namanya sindrom makanan Cina. Nah, lu nggak ada sindrom makanan Korea. Ya sudahlah, kita akhiri saja episode ini ya. Yes. Jadi thank you banget buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, Lanjut. subscribe. Jadi itu aja dari gua dan dari teman gua yang nyanyi Bondan. Thank you for your attention. And goodbye. Yeah.